Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, halo semua. Jumpa lagi dengan channel kita GPPM Project tentunya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita kedatangan proyekan yang alhamdulillah kondisinya seperti gini teman-teman. Bisa lihat langsung lah. Ini media tangki ya, tangki dari Honda GL100 dan kondisinya memang kalau menurut saya ini udah gak layak pakai ya. Udah banyak yang bekas dilas, bekas bocor lah, bocor di sana sini, kanan kiri pernah dilas, dan banyak yang pesok istilahnya, atau untuk tangkinya ini udah gak rata ya, banyak bagian yang penyok. Namun karena memang konsumen maksa ya, karena mungkin loh ya, ini tangkinya original, jadi mau tidak mau saya disuruh untuk memperbaikinya, untuk mengecat kembali teman-teman. Di sini kita amplas karena saya tidak mempunyai gerinda kawat ya. Mungkin lebih efisiennya bisa kita gerinda kawat teman-teman. Mungkin lebih bersih untuk karat-karatnya menempel pada tangkinya. Namun saya tidak mempunyai hal tersebut. Jadi di sini saya manual aja, cukup saya amplas. Intinya sabar lah untuk pengamplasannya sampai bener-bener maksimal lah. Kalau ngomongin sampai bersih karatnya itu memang sulit ketika kita menggunakan manual, menggunakan tangan. Lalu kita jemur sebentar. Sekiranya media tangki ini hangat, lalu bisa kita naikkan epoksi seperti gini. Jadi kuncinya, jika teman-teman dapat proyekan tangki yang notabene catnya udah habis sampai platnya seperti gini, mau di pengerjaan siang mau pengerjaan malam, yang penting kuncinya tangkinya jangan sampai dingin teman-teman. Bisa kalian hair dryer lah kalau malam hari, kalau siang ya bisa kita jemur seperti gini. Ini ada beberapa yang telah didempul oleh konsumennya. Namun sebenarnya kalau teman-teman bertanya urutan untuk plat yang udah gak ada catnya itu lebih baik dempul dulu atau epoksi. Kalau saya pribadi sih mending kita epoksi dulu, lalu kering epoksinya, lalu kita dempul teman-teman, supaya supaya lebih ada daya rekat untuk dempulnya. Namun ya tidak perlu saya garis besari seperti gitu ya. Namun jika teman-teman menggunakan dempul yang memang mahal atau kualitasnya sangat bagus, itu memang bisa juga sih tidak menggunakan epoksi. Tapi saya lebih suka atau lebih idealnya kita epoksi dulu, epoksinya kering baru kita dempul. Oke, di sini untuk langkah awal setelah tangkinya ini kita jemur, pokok intinya posisinya jangan sampai dingin lah untuk tangkinya. Kalau kita jemur sedikit agak hangat lalu kita epoksi ya, supaya epoksinya lebih merekat lah, lebih menggigit dengan kuat. Oke, di sini untuk epoksinya, karena nanti setelah epoksinya kering kita ada acara sanding. Setelah kita sanding sebelum kita dempul, jadi di sini untuk epoksinya kita naikkan sebanyak 3 lapis. Oke, untuk epoksi yang kita pakai di sini kebetulan kita pakai epoksi filler teman-teman, karena di bengkel kita stok untuk epoksi primer lagi kosong. Nah, jadi teman-teman ada yang bertanya ya, ini kan media plat mas, kenapa kok pakai filler, sedangkan filler tidak ada kandungan anti karatnya dibanding kita gunakan epoksi primer yang bisa menahan karat. Sebenarnya jika teman-teman menggunakan epoksi filler yang seperti yang saya pakai ini, karena epoksi filler itu diperuntukkan di atas dempul atau di atas bodi motor, misal untuk menutup pori-pori, karena dia mempunyai feel yang lebih tebal dari primer. Sebenarnya tergantung pengeringan ya, semisal kita gunakan epoksi filler seperti gini, asal pengeringannya ideal, tidak terburu-buru, itu insya Allah karatnya tidak naik, insya Allah kemungkinan loh ya, jika teman-teman bisa menggunakan epoksi filler seperti gini. Namun lebih efisiennya ya menggunakan epoksi plat atau epoksi primer ya, yang memang diperuntukkan untuk media-media yang terkontaminasi bakal terjadinya karat yang naik. Dan untuk epoksi filler yang kita pakai ini kembali lagi pada pengalaman saya atau
keseharian saya di bengkel, ini memang pengalaman pribadi ya. Ketika saya mendapatkan media tangki yang udah gak ada catnya seperti gini, ketika saya menggunakan epoxy filler ini, setelah saya uji beberapa ke belakang atau 2 tahun ini, asal pengeringannya pas, untuk setelah tangkinya ini kita jemur lalu kita epoksi, insya Allah lah untuk karetnya bakal tidak naik teman-teman, walaupun kita gunakan epoxy filler yang notabene tidak ada kandungan pencegah karetnya, yang memang diperuntukkan untuk media-media di atas dempul untuk menutupi pori-pori teman-teman. Oke, di sini untuk langkah selanjutnya setelah epoksinya ini kita diamkan 1 malam. Wajib loh ya, wajib untuk epoksi, walaupun kalian gunakan epoxy filler seperti gini, epoxy primer yang notabene lebih cepat epoxy primer dibanding filler seperti gini, itu idealnya kita diamkan 1 malam lah minimal. Kalau ingin lebih bagus lagi ya bisa kita diamkan agak lama lah, 2 hari baru kita dempul seperti gini. Tujuannya apa? Supaya dempulnya ini lebih merekat teman-teman, lebih merekat pada epoksinya, dan supaya lagi untuk setelah jangka panjang atau setelah kita naik clear jeda beberapa hari, berapa minggu lah, itu tidak terjadinya mulau atau istilahnya dempulnya ambles teman-teman. Nah, setelah jeda 1 malam, keesokan hari di sini kita sanding ya, sekedar kita amplas, kayak kita kesek menggunakan amplas 400 untuk epoksinya, lalu kita dempul. Nah, untuk step dempul di sini, untuk langkah dempul ini, ngomongin dempul ini versi saya loh ya. Untuk dempul usahakan, walaupun yang kalian dempul itu ringan ataupun berat lah, itu usahakan tipis-tipis dulu. Langkah awal kita dempul tipis sambil kita tekan, yang tujuannya supaya dempulnya itu bisa merasuk ke bagian-bagian yang tersulit. Nah, jangan langsung sekali jadi atau 2 kali lah, tebal langsung tebal. Nah, itu kebiasaan atau yang sering saya jumpai ya, yang saya sering jumpai itu setelah kita naik cat atau bahkan setelah naik clear itu malah ambles teman-teman. Jadi belum ada istilahnya pengeringan yang ideal antar lapis, lalu kita main tembak tebel untuk dempulnya. Jadi setelah naik cat atau clear yang ada kandungan tindernya, maka untuk dempulnya itu terkesan ambles atau mulau teman-teman. Nah, itu mungkin jadi salah satu jawaban jika teman-teman menemui kasus seperti gitu. Jadi kuncinya untuk tahap dempul pun harus tipis-tipis dan tipis teman-teman. Ini kita dempul 3 lapis kalau nggak salah tipis, lalu kita jeda ya kisaran 5 menit lah, 5 menit 2 menit, agak kering kita lapisi lagi, setelah kering baru lapisi lagi, dan seterusnya sampai mendapatkan kerataan yang kalian inginkan. Nah, setelah dempulnya kita bahas mendalam, kita diamkan dulu dempulnya. Semisal siang hari bisa kalian jemur. Kalau ngomongin keringnya ya tergantung dempul yang kalian pakai lah. Kalau dempul yang saya pakai ini kita jemur kisaran 1 jam sampai 1,5 jam di cuaca panas, sambil kita amati. Kalau kita amplas serasa amplasnya ini tidak lengket-lengket, itu berarti udah kering ideal. Semisal kalian amplas masih lengket atau gimana, itu berarti belum kering teman-teman. Di sini untuk pengamplasannya kita gunakan dry sanding atau amplas kering. Untuk ngamplas body masuk kok body sih, media-media yang datar seperti gini usahakan menggunakan tatakan kayu minimal seperti gini, atau menggunakan tatakan apapun lah, yang penting rata. Tujuannya supaya hasil pengamplasan kalian tidak bergelombang teman-teman. Oke, untuk ngomongin urusan amplas, karena ini dempulnya tebel ya, menurut saya ini agak tebel. Untuk amplas awal di sini saya gunakan amplas ukuran 120. Nah, setelah amplas 120 sekira agak rata, saya balas menggunakan amplas 240. Untuk pemilihan grade amplas itu tidak jadi patokan ya, tergantung dari tebal dan tipisnya aplikasi dempul yang kalian aplikasikan. Kan gak semua dempul itu tebel, kadang ada ya tipis untuk pengerjaannya. Jadi bisa kalian mulai dari 240, lalu 400, lalu 600, langsung bisa kita naikkan untuk tahap selanjutnya. Karena ini agak
tebal untuk dempulnya. Kita gunakan amplas yang sedikit agak kasar. Kita mulai dari amplas 120 teman-teman. Di sini manual ya, manual tag pokoknya, manual banget. Jadi saya di sini gak pakai alat sander. Jadi sini manual menggunakan tangan. Intinya sabar. Sebelum ngamplas kita berdoa dulu kepada yang di atas, lalu siapin kopi, dan jangan lupa kita ngudut dulu lalu kita ngamplas supaya tidak pegel dan tidak misuh-misuh untuk tahap pengamplasannya teman-teman. Oke, di sini setelah amplas 120 selesai dan amplas 240 selesai, di sini kita balas lagi menggunakan amplas 400 teman-teman. Yang kita pakai di sini amplasnya kita menggunakan air, dan kita bisa menggunakan tatakan yang bisa kita pakai tatakan sendal seperti gini, namun jangan terlalu ditekan ya supaya tidak bergelombang untuk hasil akhir nanti. Oke, kita dapatkan hasil seperti gini teman-teman. Nah, jadi setelah pengamplasan yang terakhir finishing amplas 400 kan, ini kita menggunakan metode dengan amplas air ya. Jadi buat teman-teman sangat harus berhati-hati ya jika mengamplas dempul menggunakan air, itu harus benar-benar kalian keringkan maksimal. Kalau semisal kan dempul ini pori-porinya agak besar ya dibandingkan media cat atau epoksi. Nah, kalau kita amplas menggunakan air itu minimalnya kalian jemur sampai kering 1-2 jam. Tapi kalau ngomongin idealnya ya bisa kalian diamkan 1 malam, baru besoknya kita acara epoksi lagi di atas dempulnya. Ini kita diamkan atau kita jemur 2 jaman lah, 2 jam lalu kita epoksi lagi seperti gini. Oke, untuk epoksi yang kita pakai ya tetap lah kita gunakan epoksi filler, karena ini memang diperuntukkan di atas dempul teman-teman. Jadi kita epoksi lagi sebanyak 2 lapis lah untuk menutupi dempul yang ada di tangki yang kita kerjakan kali ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini keesokan hari ya setelah kita kemarin mulai dari dempul lalu kita epoksi lagi, dan ini keesokan hari kita dapatkan hasil seperti gini teman-teman. Oke, seperti gini. Ini menurut saya udah rata ya untuk dempulnya, tidak ada bagian yang bergelombang lagi. Lalu untuk tekstur dari epoksinya ini rata ya, dalam arti tidak ada bagian bekas dempul yang terlalu dalam untuk amplasannya. Jadi untuk step by step udah kita jelaskan di depan ya, mulai dari urutan dempul, lalu jeda idealnya antara tahap demi tahap udah kita jelaskan di depan. Oh ya, ini udah kita sanding ya, tadi kita amplas menggunakan amplas 400, dan ini udah alhamdulillah siap ke tahap selanjutnya. Oke, untuk video kali ini cukup di sini aja teman-teman, karena memang videonya terlalu panjang ya, karena memang saya ingin berbagi dan ingin bercerita untuk keseharian saya di bengkel, lalu sedikit edukasi lah buat teman-teman semua. Jadi untuk tahap pengecatannya kita bagikan di video selanjutnya teman-teman, karena nanti untuk warna yang di request oleh konsumen ini warna candy ya, jenis candy tone. Nah, kebetulan ada salah satu kawan-kawan kemarin yang bertanya di kolom komentar dan langsung japri saya di kontak WhatsApp. Dia dalam teknik aplikasi cat candy dia sering trouble atau istilahnya sering gagal teman-teman. Sebenarnya sih untuk pengaplikasian cat candy sering saya bahas ya, namun gak apa-apa lah, nanti untuk pembahasan cat candy kita akan ulas lagi pada media tangki yang memang kita kerjakan kali ini teman-teman. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini ada manfaat dan ada referensi lah buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan bosen-bosen ya untuk dengerin saya nyerocos. Tapi di sini intinya kita untuk belajar bareng teman-teman, tidak ada istilahnya saya lebih pintar atau istilahnya saya lebih banyak pengalaman, gak ada. Di sini kuncinya kita belajar bareng teman-teman dalam memecahkan suatu problem dalam dunia painting seperti gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye.